emang pasar umum untuk film Indonesia ya, tapi ternyata dari beberapa hal yang gue lihat, gue perhatikan untuk grafiknya sih untuk di tahun-tahun ini, ternyata belum penonton Indonesia tuh, penikmat film Indonesia memang konsisten dengan hal itu, yaitu horor dan drama. Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadi Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali membagikan konten daftar film nih. Kali ini daftar filmnya dari pemenang Piala Maya ke-11. Waduh, gokil. Jadi tahun ini sudah masuk ke tahun ke-11 Piala Maya ya. Piala Maya itu adalah apresiasi dalam bentuk penghargaan untuk para insan perfilman, tapi di platform yang berbeda, yaitu sosial media. Jadi netizen dilibatkan di sini untuk memvoting siapa saja yang mereka pilih untuk menjadi pemenangnya dari kategori nominasi yang sudah mereka berikan di sosial media mereka. Dan mereka menggunakan banyak platform, salah satunya adalah Instagram. Dan di Instagramnya Piala Maya sudah diumumkan dari berbagai kategori dan sudah juga terpilih para pemenangnya. Waduh, tentu saja keterlibatan netizen di sini membuat banyak orang tentu saja memiliki respon yang berbagai macam ya. Ada yang positif, ada juga yang pro dan kontranya ada dari berbagai nominasi yang ada di sini. Tapi justru malah membuat secara keseluruhan penghargaan ini menjadi salah satu ajang yang membuat netizen lebih puas, atau penonton atau penikmat film lebih menghargai perfilman di Indonesia khususnya, karena mereka yang milih dan mereka yang menentukan siapa pemenangnya. Kalau di FFI kan beda banget ya, itu lebih ke terbaiknya, di mana dewan jurinya atau yang memilih pemenang-pemenangnya itu adalah orang-orang khusus dari tentu saja yang mengerti di bidang perfilman. Tapi kalau ini kan jatuhnya penikmat film secara umum, yang dimana mau dia mengerti tentang film, mau dia hanya sebagai penikmat film ataupun kritikus film, bisa terlibat di dalam penghargaan ini. Jadi secara overall penghargaan ini untuk penghargaan secara umum, jadinya belum tentu film terbaik itu menang. Jadi banyakkan malah film-film yang populer yang sudah dikenal oleh masyarakat, tentu saja di kalangan penikmat film ya. Oke, kali ini mereka mengambil tema atau judul berjudul dinamika. Dinamika itu kalau menurut gue ya, menurut pandangan gue sendiri, ini mengarah kepada dimana perubahan zaman di era-era sekarang membuat perfilman Indonesia semakin variatif, semakin inovatif, dan tentu saja menggunakan banyak teknologi ya di dalam film-filmnya, dan akhirnya membuat kualitas perfilman menjadi jauh lebih meningkat. Menurut gue dari berbagai aspek sudah dimasukkan berbagai teknologi, otomatis film Indonesia juga jauh lebih berkembang. Contoh visual effect yang dimana biasanya selalu dipakai di film horor ya. Kalau di Indonesia sendiri banyak horor-horor dengan menggunakan teknologi yang menurut gue setannya itu nggak pure manusia yang di make upin, biasanya kan di make up. Nah kali ini menggunakan unsur CGI yang dimana setannya benar-benar dari komputer dibuatnya. Dan menurut gue sekarang jauh lebih rapi dan jauh lebih mantap. Dan untuk perkembangan itu terkhusus di animasi ya, kalau menurut gue ya, animasi sekarang jauh lebih mantap banget perkembangannya, udah lebih rapi dan udah banyak film-film yang bisa dikatakan diterima di masyarakat, dengan tentu saja cerita yang relevan dengan budaya dan unsur hal-hal yang edukatif dan tentu saja menghibur untuk penonton dengan kalangan umum ya. Waduh, mantep sih. Yang penting rapih lah ya, kalau penonton umum tuh ngelihatnya animasi bisa ditonton dan dinikmati gitu. Selain animasi dan horor, mungkin di berbagai genre lain seperti drama juga jauh lebih bagus ya secara skala penulisan. Jadi ceritanya juga jauh lebih menarik dan nggak masalah percintaan doang, tapi konfliknya itu yang dibuat lebih rumit dan lebih complicated. Jadi menurut gua lebih
lebih bernilai lah ya, lebih kelihatan value-nya gitu film Indonesia. Dan juga unsur budaya sering dimasukin di perfilman terkhusus di genre drama, dan itu membuat kalau menurut gua sih ya, banyak pihak terutama di kalangan umum mengapresiasi terhadap orang-orang di balik layar dari film itu yang benar-benar niat untuk membawa nuansa budaya ke dalam filmnya. Jadi kan kita semakin bangga gitu. Waduh, pokoknya mantep lah dengan tema dinamika ini. Otomatis menurut gua Piala Maya ini kayak selalu memberikan harapan-harapan dan doa kepada perfilman Indonesia untuk jauh lebih berkembang. Makanya setiap tahunnya dikasih tema-tema tertentu. Keren sih menurut gua. Oke, kita lihat dulu yuk. Udah panjang lebar banget nih. Kita lihat daftar pemenang Piala Maya untuk edisi ke-11 ya. Waduh, ada film apa aja yang menang di kategori ini? Yuk langsung kita masuk ke daftar film. Oke, penonton film, kita langsung masuk dan kita lihat nih daftar pemenang Piala Maya ke-11. Oke, kita bacain satu persatu ya. Yang pertama video klip nih, yaitu video klip terpilih ada Yurayunita, ternyata Dunia Tipu-Tipu. Waduh, ini dari otomatis kalau berunsur video klip juga ada berhubungan dengan soundtrack film ya. Dan dia itu kayaknya kalau nggak salah dipakai di film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ya, kalau nggak salah lagunya ini. Tapi di sini apresiasinya untuk video klipnya. Waduh, keren. Oke, selanjutnya di sini lagu tema terpilih nih. Di sini ternyata dari soundtracknya Ngeri-Ngeri Sedap, yaitu Huta Maratuai dari Vicky Sianipar. Ciptaan Vicky Sianipar. Waduh, keren ya. Ternyata soundtrack dari Ngeri-Ngeri Sedap menang. Oke, lanjut. Kita masuk ke kategori tata musik terpilih. Mencuri Raden Saleh, yaitu Abel Hurai. Oke, mantap. Oke, selanjutnya di sini ada tata suara terpilih Mengabdi Setan, Komunion, yaitu Muhammad Ihsan dan Anhar Moha. Keren. Tata suara jenang Mengabdi Setan. Lanjut lagi, kita masuk ke kategori tata visual efek terpilih. Kali ini visual effect dimenangkan oleh The Big Four, Matebox Visual Works. Wih, dikasih tahu ya sininya ya. Keren sih kalau masalah visual nih. The Big Four bagus sih. Dan tayangnya kalau nggak salah kemarin di Netflix ya. Keren ya, bisa menang ya dia. Oke, selanjutnya tata rias wajah nih. Di sini tata rias wajah dan rambut terpilih Sri Mulat, Hil yang Mustahil, babak pertama. Wah ya, jelas lah kalau masalah riasan dan juga rambut, jelas kalau ini emang layak, karena kan dia konsepnya menirukan ya, atau sebisa mungkin mirip dengan karakter asli di Sri Mulatnya, karena kan tokohnya beneran ada ya, jadi disesuaikan tentu saja. Oke, selanjutnya di sini kostum nih. Tata kostum terpilih yaitu Sri Asih, Mutia, dan Pujo Warsito. Oke, kalau kostum memang sih keren sih. Kalau menurut gua kostum Sri Asih ini termasuk yang terbaik ya dari beberapa superhero yang ada di Indonesia saat ini. Kalau menurut gua sih dari Gundala dan ini ya, dan juga Virgo kemarin, kalau menurut gua sih Sri Asih tetaplah untuk kostum yang bagus, yang paling bagus kalau menurut gua. Oke, selanjutnya desain poster terpilih ternyata Like and Share. Wih, bisa menang ya di sini ya. Like and Share di sini posternya ya. Bagus sih dia, tematiknya berwarna-warni gitu ya dari bentuk posternya, dan menurut gua sih menunjukkan identitas filmnya gitu lah. Keren sih. Posternya keren memang. Oke, selanjutnya di sini ada penyuntingan gambar terpilih Ngeri-Ngeri Sedap, Alim Jusria. Oke, ternyata Ngeri-Ngeri Sedap lumayan ya, dapat banyaknya ini. Oke, selanjutnya tata artistik terpilih Before Now and Then, dalam judul nama yaitu Vida Sylvia. Waduh, menang dia di sini. Oke, lanjut. Film bagus emang sih Before Now and Then. Selanjutnya tata kamera nih. Waduh, terpilih di sini ada Bathara Gumpar yaitu Before Now and Then. Nana, wah
ini udah pengalaman banget nih sebagai tata kamera alias kameramen di sini yang mengambil gambar. Tentu saja dia sudah berpengalaman nih. Dan kali ini film ini yang menang, Before Now and Then. Emang di FFI juga emang banyak apresiasinya sih ini film, bagus sih emang. Oke, lanjut. Di sini ada penulisan skenario adaptasi terpilih Nokta Merah Perkawinan Titin Watimena dan juga Sabrina Rochelle Kalanggi. Oke, penulisan skenario ya. Oke sih emang dari segi penceritaan, karena kan ini kan adaptasi sinetron jadul ya kalau salah ya, dan memang bagus sih, apalagi kualitas aktingnya juga oke sih tuh pemerannya. Oke, selanjutnya di sini penulisan skenario asli adalah yang terpilih ngeri sedap Benedion si Raja Guguk nih. Waduh, keren. Benedion kalau menurut gue penerus Ernest sih. Dia makin kesini tuh dia makin berani nulis cerita yang bagus gitu, jadinya menurut gua sih patut diapresiasi di karya nyata dari Benedion. Waduh, mengikuti jejak seniornya yaitu Ernest. Oke, selanjutnya di sini ada aktor aktris cilik remaja terpilih Graciela Abigail, Miracle in Cell No. 7. Waduh, keren. Ternyata aktor cilik dapat apresiasi juga di sini, dan emang sih dia satu-satunya di sini yang sebagai aktor cilik ya di film ini, dan emang kualitasnya bagus. Apalagi sebagai peran utama ya di sini ya, keren sih. Oke, next, lanjut lagi, kita masuk ke aktris pendatang baru terpilih. Ada Maudy F. Rosina dalam judul Kodrat. Wih, gokil. Kodrat, men, gokil. Pendatang baru emang harus ada terus ya. Kalau nggak ada kan penerusnya nanti siapa? Menurut gue tuh harus dikasih kesempatan lah pendatang baru tuh untuk aktor-aktor aktris baru untuk menghiasi perfilman Indonesia tentu saja. Selanjutnya di sini ada aktor pendatang baru terpilih lagi nih yang versi cowoknya, yaitu Christo Emmanuel, The Big Four, yang tadi kan aktris, sekarang aktor. Boleh ya, dapat juga dia walaupun masih baru-baru ya, tapi untuk film oke sih ya. Karakternya bisa dimacam-macam nih kalau dia nih, dan dia masuk di Halkop ya kalau nggak salah ya, barengan sama Benedion, Ernest dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada penampilan singkat yang paling berkesan dari khusus ya, berarti Piala Arifin Senur. Waduh, dia ada kategori khusus juga di sini, yaitu Kiki Nerindra, Pengabdi Setan 2 Komunion. Waduh, penampilan singkat dan berkesan. Berat dia sebagai apa ya, ustadz ya kalau nggak salah ya, ustadznya kayaknya dia, ustadznya ya dia. Wah, keren, yang matinya begitu pelipat. Oke, lanjut. Ada aktor pendukung terpilih di sini, ada Elang L. Gibran, Sri Mulat, Hilya Mustahal. Oh, keren. Banyak nama-nama baru ya di sini ya. Pemenangnya bagus sih, dikasih apresiasi gitu loh. Lanjut lagi, aktris pendukung terpilih di sini Laura Basuki, Before Now and Then. Udah nggak diragukan lagi kalau Laura Basuki mah keren. Oke, selanjutnya aktris utama terpilih Shenina Sinamon, Penyalin Cahaya. Waduh, ternyata Penyalin Cahaya masih kategori di yang tahun ini masih masuk ya, dan kali ini menang lagi. Keren sih itu film. Oke, selanjutnya aktor utama terpilih, waduh, favorit gua nih, Vino Bastian ternyata yang menang dalam film Miracle in Cell No. 7. Mantap. Memang di sini karakternya beda ya, dan unik juga sih yang diperankan si Vino. Jadi menurut gua keren-keren aja. Oke, selanjutnya penyutradaraan film panjang karya perdana Piala Iqbal Rais. Oh, jadi khusus juga nih. Dan kali ini pemenangnya Penyalin Cahaya, Regas Banuteza. Oke, mantap. Oke, selanjutnya di sini film animasi pendek nih. Wah, ternyata animasi juga ada kategorinya, dan pemenangnya adalah Serangan Om-Om. Wajar Marta Santosa, judulnya gitu ya. Oke sih, animasi sekarang variatif dan banyak ya. Oke, next, selanjutnya ada film dokumenter terpilih. Di sini ada Romansa di Balik Pagar Akal,
keren juga judulnya, Rifki Asha. Mantap. Oke, next selanjutnya ada film dokumenter panjang terpilih, Roda-Roda Nada, Yuda Kurniawan. Wah, mantap. Dan next selanjutnya ada film cerita pendek terpilih. Untuk kali ini yang menang Bersama Membangun Negeri, Deo Mahameru. Oke. Kalau untuk yang kategori kayak semacam yang gue sebutin tadi tuh gue nggak tahu sama sekali, makanya next aja. Tapi keren sih pemenangnya, judul-judulnya juga menarik. Selanjutnya penyutradaraan terpilih. Wah, sutradaranya nih ya, yang terpilih ngeri sedap, Benedion, si Roger Guguk. Keren. Benedion sih filmnya nih, walaupun di FFI nggak banyak dapatnya, nggak menyabet banyak penghargaan, ternyata disinilah tempatnya buat mereka menang. Ya tetap diapresiasi lah, intinya bagus kok filmnya. Memang kalah saing aja, untuk di FFI kan terbaiknya banyak tuh. Jadi ya kalah kualitas mungkin ya, bukan kalah kualitas sih, sama-sama berkualitas, cuman mungkin dari kategorinya mungkin dia belum yang paling atas itu loh penilaiannya. Oke sih, untuk kali ini emang menurut gue Piala Maya ini jadi tempat kayak untuk pemenang-pemenang lain ya, yang di FFI yang nggak menang akhirnya bisa menang di sini. Oke, selanjutnya yang paling utama di sini kategori film cerita panjang terpilih dimenangkan oleh Ngeri Sedap, filmnya Benedion, produksi Imaginary, Visionary Film Fund, produser Dipa Andika. Ngeri Sedap pemenangnya di sini. Wah, keren. Jadi Ngeri Sedap di sini ternyata ya dapetnya ya. Oke deh. Menurut gue ini emang pilihan penonton banget lah, pilihan penikmat film dan pilihan netizen lah. Untuk kali ini nggak terbantahkan karena kan emang banyak yang suka nih film-filmnya. Kalau FFI kan rata-rata nggak dikenal ya filmnya. Kurang orang menikmati film-film yang di FTV, biasanya lebih banyak di festival tuh. Tapi oke sih, makin kesini apa ya, apresiasi penghargaan film tuh makin bagus dan makin variatif juga ya. Jadi nggak selalu itu terus yang menang, jadi memberikan kesempatan film lain untuk menang. Wah, ini salah satunya yang menurut gua sih emang sesuai lah ya dengan apa yang diekspektasikan gue sendiri, karena kan ini kan kita gambarannya nih kalau Piala Maya lebih ke film mana yang populer dan film mana yang diminati oleh penikmat film secara umum ya. Dan ternyata emang film-film inilah yang memang orang banyak suka gitu loh. Jadi wajar sih kalau Piala Maya itu jadi tempat yang bagus lah untuk apresiasi, untuk mendekatkan diri kepada penonton filmnya sendiri ya. Penikmat film kan pengen juga gitu memberikan apresiasi dan terlibat di dalam penghargaan tersebut untuk memberikannya kepada para pemenangnya atau sineas-sineas untuk jauh lebih berkembang nanti ke depannya. Jadi kan kalau pasar bisa dibentuk, otomatis film-film variatif dan akan membuat tontonan pilihan dari penonton film juga lebih variatif gitu, lebih banyak. Kalau kita nontonnya horor mulu ya akan horor terus. Jadi lebih baik kalau ada film bagus sikat lah, itu saran gue sih. Karena mungkin horor dan drama itu emang pasar umum untuk film Indonesia ya, tapi ternyata dari beberapa hal yang gue lihat, gue perhatikan untuk grafiknya sih untuk di tahun-tahun ini, ternyata belum penonton Indonesia tuh, penikmat film Indonesia memang konsisten dengan hal itu, yaitu horor dan drama. Tapi beberapa penikmat lainnya juga tetap mengapresiasi film-film lain yang memang bagus sih. Jadi terbukti lah kemarin itu banyak banget film-film yang jutaan penonton dari berbagai variasi genre yang ada di Indonesia ya, film-filmnya. Dan semoga tahun ini nggak hanya horor saja yang tembus box office Indonesia, jadi film-film lain juga bisa ya. Oke, semangat terus film Indonesia dan jaga terus film Indonesia. Untuk sineas-sineas, bikinlah film-film yang variatif dan tentu saja inovatif, dan tentu saja memberikan banyak pilihan kepada penonton ya. Jangan hanya genre yang itu terus, dan kalau bisa sih ceritanya jauh lebih meningkat dan
menjaga terus kualitas perfilman Indonesia biar penonton Indonesia tidak kecewa. Oke, semangat dan ayo nonton film Indonesia. Kalau nggak salah film Lebaran masih tayang sih, jadi tonton, muncul ke bioskop. Gua nggak nyaranin banyak film apa terserah kalian, tapi kalau gua sih lebih suka Buya Hamka ya, itu keren sih. Tapi ya tergantung selera lah, balik lagi ke selera kalian. Oke, yang penting nonton film Indonesia dan utamakan film Indonesia jika tayang di Indonesia di bioskop, baru film luar. Kalau emang udah nggak ada film Indonesia yang menarik untuk ditonton, baru kalian nonton film luar. Oke, selamat menonton dan selamat menikmati masa Lebaran ya, berarti ya, bersama kumpul keluarga. Oke deh, kalau kalian mudik hati-hati, pulangnya juga hati-hati. Dan untuk kalian yang sudah mulai bekerja, selamat bekerja kembali dan beraktivitas kembali. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Walaupun durasinya rada panjang, nggak apa-apa, karena emang daftar film yang semacam ini emang panjang sih. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bantu terus dan tonton terus konten-konten gue, dan semoga YouTube ini jauh lebih berkembang. Semoga kalian gak bosan juga untuk nonton channel-channel gue yang semacam ini ya. Apa adanya lah. Oke, terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.